Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasyadi. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi Bandung dari kelas non-reguler. Pada saat ini saya melaksanakan PPL di PKBM Negeri 28 Kebonpola Jakarta Timur. PPL dilaksanakan secara daring karena pada saat ini PKBM belum melaksanakan pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Pengalaman lapangan 2021. Baik. Bagaimana kita tetap produktif belajar di masa pandemi COVID-19? Ini perlu disampaikan ya kepada peserta didik sekalian, karena perlu diketahui metode pendidikan daring yang selama ini dijalankan itu sedikit banyak mempengaruhi motivasi belajar anak atau siswa ya. Bahkan ada peserta didik yang merasa bosan dengan cara belajar seperti ini. Banyak ini, saya yakin bosan lah. Ini bisa bosan itu bisa seperti ini ya, ada yang ngantuk saat kita belajar. Kalau Zoom meeting masih bisa tatap muka ya, walaupun secara maya. Tapi kalau sudah WA Group atau Google Classroom pasti ya dialami seperti ini, pusing, ngantuk, bosan. Ini adalah hal-hal yang akan terjadi pada saat pembelajaran secara daring. Apa sih penyebab timbulnya rasa bosan untuk belajar? Ini perlu diketahui oleh para peserta didik. Penyebab utamanya adalah motivasi. Jadi kalau kita motivasi turun, pasti males dan bosan belajar itu akan timbul. Tapi kalau motivasi tinggi, pasti minat belajar kita akan meningkat ya. Lihat ilustrasi berikut ini. Kalau motivasi orang sudah jatuh ya, sudah lihat orang yang tidak berhasil, kegagalan demi kegagalan itu ditumpuk menjadi beban sama dia. Dan motivasinya akan drop, akan turun. Bandingkan dengan orang yang sukses, motivasi tinggi. Kenapa? Kegagalan demi kegagalan yang dia terima, dia jadikan sebagai tangga untuk menuju kesuksesan. Jadi dia tidak turun motivasinya, tetap eksis, tetap meningkat, sehingga kesuksesan akan bisa diraih. Ini pentingnya motivasi ya, peserta didik sekalian ya. Sebenarnya kita ngomong motivasi, dari tadi motivasi, apa sih itu motivasi? Motivasi itu menurut Winkel tahun 2003 dalam Pujitasari 2012 adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan keinginan belajar. Nah, itu motivasi itu ya, menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai, yaitu motivasi. Jadi perlu kita belajar di sini itu harus punya motivasi tinggi. Dan saya yakin peserta didik yang ada di PKBM ini motivasinya tidak perlu diragukan lagi ya, pasti sudah tinggi. Tapi namanya motivasi itu tidak akan konstan, pasti akan naik turun. Kadang motivasi tinggi, begitu timbul rasa bosan, motivasi akan turun lagi. Itu sudah manusiawi, wajar, semua pasti akan mengalami seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana kita untuk meningkatkan motivasi? Ada beberapa faktor yang menyebab kurangnya motivasi belajar. Nah, ini ada beberapa faktor ya. Yang pertama dari diri sendiri. Faktor diri sendiri ini
yang secara umum itu tidak memiliki cita-cita yang jelas. Jadi kalau kalian tidak punya cita-cita yang jelas motivasinya akan drop. Untuk apa sih sekolah capek-capek? Untuk apa sih harus daring seperti ini? Itu pasti akan menurunkan motivasi. Selanjutnya faktor lingkungan, yaitu pergaulan yang salah. Pergaulan yang salah apa? Teman. Ada teman ngapain sih capek-capek sekolah, mending di rumah atau ini, ayo kita main Mobile Legends dan sebagainya. Pasti kalian akan terpengaruh. Jadi harus pinter-pinterin mencari teman bergaul. Ini akan mempengaruhi motivasi kalian. Selanjutnya peran guru. Mungkin ada beberapa guru atau tutor yang tidak berkenan dengan peserta didik, sehingga pada saat tutor tersebut mengajar, motivasi peserta didik jadi males, akan turun. Apa mungkin cara mengajarnya atau cara berkomunikasinya. Nah, sebaiknya kalian sebagai peserta didik, bila mempunyai tutor atau guru yang seperti itu, langsung saja disampaikan, Pak atau Bu, saya tidak berkenan mengajar begini karena saya kurang paham, saya pengennya begini. Pasti tutor atau guru akan sangat senang bila mendapat kritikan atau masukan seperti itu. Karena guru itu sangat senang apabila peserta didik itu bisa menerima materi yang disampaikan dengan benar. Jadi kalau peserta didik menyampaikan materi, sedangkan siswanya kurang paham, itu pasti akan kecewa lah, capek-capek siswanya nggak paham kan gitu. Jadi kalau ada kritikan, masukan, sampaikan saja. Jadi saling menguntungkan ya, siswa paham, guru juga ngerti maunya siswa. Soalnya keluarga. Nah, ini faktor keluarga ini sangat penting ya, karena keluarga yang tidak harmonis itu akan mengganggu konsentrasi belajar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya nggak usah lama-lama ya, mungkin lebih baik kita banyak berkonsultasi ya, kalian nanya, peserta didik nanya ke saya, jadi kita ada komunikasi dua arah. Ya, silakan ada yang mau tanya, apa saja, nggak usah takut, beranilah untuk mengungkapkan pendapat. Jadi jangan saya saja ngomong, kalian juga harus berani ngomong, berani bicara. Pak Sudarto, Pak Repi, Jaul Aufa, Rigil Bira, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Ada Raden, Pak Sudarto. Tidak, Pak. Terima kasih. Ya, kalau umpamanya ada yang saya sampaikan dan tidak sesuai dengan pendapat Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara peserta didik, nggak apa-apa, di counter saja. Menurut saya bukan begitu, Pak. Nggak masalah. Kita diskusi saja di sini. Karena ini bukan materi pembelajaran yang apa namanya, yang sudah ada IKD-nya di kurikulum kita. Ini motivasi saja sifatnya. Jadi kita sharing saja. Mungkin Pak Darto, Repi, Jauh itu punya pengalaman yang lebih berharga. Silakan sampaikan. Kita bisa sharing bersama. Coba dibuka on cam, bisa di on cam? Iya, untuk Revi, Adelia, Pak Sudarto, Jazaul, Ragil, dibuka nak videonya. Tadi Adelia di awal dibuka. Ayo Revi. Iya, coba. Nah, Biar kita ya, enak biar ya, kena. tatap Ayo. muka gitu. Ayo Adel, tadi Adel dibuka di awal Adel. Jazaul, tadi Jazaul ada. Ragil, nah itu kan ganteng, cantik. Mohon maaf, Pak. Iya. Lagi kerja nih. Oh iya, siap Pak. Ayo, Pak Darto, kalau boleh tahu sudah kerja nih, Pak? Iya, Pak. Sudah. Kerja di mana, Pak? Maaf. Di Komnas HAM, Pak. Di Komnas HAM. Iya, tuh. Bagus sekali. Ya, mungkin saya perlu ada Komnas HAM ini biar kita sharing. Siap, Pak. Siap. Boleh. Mohon maaf nih, saya matikan nggak apa-apa, Pak. Apa gimana? Nah, boleh. Iya, Yang penting boleh, Bapak Pak. Silakan. bisa Sip. ini ya, bisa Iya. memantau Siap. materi saya. Nggak masalah. Iya. Ini dari Komnas HAM juga nggak apa-apa. Kalau wah Bapak ini nggak paham ini gini ya, sampaikan saja.
Iya, lagi banyak acara di sini soalnya itu Mabes datang. Nah, iya, iya, iya. Untuk apa ya? Ya. Oke Pak, sedikit Pak izin menambahkan Pak, untuk peserta Baik. kelas 8 yang sudah ada di ruang Zoom ini, kamu tidak usah mengerjakan penugasan dari Bapak ya. Ini kamu cukup fokus ke penugasan yang disampaikan oleh Pak Kasyadi. Itu poinnya ada 3. Bagaimana tujuan pendidikan, kemudian hambatan apa yang kamu tempuh, dan bagaimana cara menghadapinya. Nah, nanti materi pembelajaran Bapak tetap Bapak berikan di grup WhatsApp-nya. Nanti kalau ada penugasannya, kamu tidak perlu mengerjakan. Saya kira demikian materi yang saya sampaikan. Bila ada pertanyaan sebelum ditutup, saya buka waktu. Kalau tidak, saya kembali serahkan ke Pak Mahfud. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasdiadi atas waktu yang telah diberikan, atas penyampaian materi ya. Sekedar flashback saya bahwa Pak Kasdiadi ini tadi menjelaskan nih mengenai bagaimana motivasi belajarnya. Jangan sampai kalian sebagai generasi penerus bangsa ini ya terninak bobokan dengan pola pikir yang lama gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kalian. Oke, seperti rutinitas kita sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan diaktifkan videonya. Dalam hitungan ketiga akan Bapak ambil dokumentasi fotonya. Hadapkan sampai kameramu terkena ya wajahnya. Oke, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Nanti ketemu lagi dengan jadwal Zoom selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak tutup? Tidak, Pak. Tidak. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa penugasan dari Pak Kasyadi segera dikerjakan. Bapak akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. untuk Ya. semuanya ya, rekan-rekan semuanya. Nilai kamu sudah ada di Zoom ini. Dari Bapak sudah Bapak catat. Itu aja. Itu penugasan untuk peserta lain yang tidak ada di Zoom ini. Fokus kamu hanya yang disampaikan oleh Pak Kasyadi.